Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Boneh, lembaga kekadian memiliki peran penting dalam menjalankan hukum Islam serta mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang hukum, keagamaan, maupun sosial. Qadhi atau yang disebut juga petakali merupakan hakim yang bertugas menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam serta memiliki kewenangan dalam berbagai urusan lainnya, seperti mediasi dan pengawasan terhadap kebijakan kerajaan. Struktur kekadian di Kerajaan Boneh terdiri dari beberapa jabatan penting, yaitu Qadhi, petakali, Imam, puang imang, Khatib, puang kate, Bilal, bilale, Doja, puadoja, dan Amil. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam pelaksanaan hukum Islam di kerajaan. Tugas dan peran dalam lembaga kekadian, Qadhi, petakali. Sebagai pemimpin tertinggi dalam lembaga kekadian, Qadhi memiliki tugas utama dalam menegakkan hukum Islam serta memberikan pertimbangan kepada raja dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Adapun tugas-tugas Qadhi di Kerajaan Boneh meliputi mengadili serta memutuskan perkara yang berkaitan dengan warisan, wasiat, perkawinan, talak, taklik, fasakh, dan rujuk, mendamaikan perselisihan rumah tangga antara suami dan istri, melaksanakan pernikahan serta menyelenggarakan upacara kematian raja dan kaum bangsawan, mengatur upacara-upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, dan Idul Adha, baik di pusat kerajaan maupun di tingkat distrik, menyelenggarakan pendidikan agama Islam di masjid, istana raja, dan kediamannya, memelihara wakaf umat Islam, termasuk masjid, tanah, dan aset lainnya, memberikan fatwa dalam masalah agama jika diperlukan oleh masyarakat atau kerajaan. Selanjutnya, Imam Puang Imang. Imam memiliki tugas sebagai pendamping sekaligus pelaksana tugas Qadhi dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Beberapa tugas utama imam antara lain membantu Qadhi dalam menjalankan tugas sehari-hari, mewakili Qadhi dalam acara resmi kerajaan apabila berhalangan hadir, membimbing masyarakat dalam ibadah dan memimpin salat, menjadi saksi dalam pernikahan, bertindak sebagai penasihat bagi Arung Palili, penguasa wilayah, dalam urusan keagamaan, melaksanakan pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi golongan Tudecheng dan Tusama atas perintah Qadhi, mengumpulkan zakat bersama Amil serta bekerja sama dengan Arung Palili dalam pencatatan kelahiran dan kematian untuk dilaporkan kepada Qadhi. Dengan demikian, Imam atau Puang Imang adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas keagamaan di tingkat Palili, wilayah, dan selalu berdampingan dengan Arung Palili, penguasa wilayah setempat. Khatib, puang kate. Khatib memiliki tugas utama dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui khutbah dan ceramah keagamaan. Tugasnya meliputi menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Jumat, membantu qadhi dan imam dalam tugas sehari-hari, mewakili imam dalam upacara keagamaan apabila imam berhalangan hadir. Bilal memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan kelancaran kegiatan di masjid. Tugasnya antara lain membantu pelaksanaan tugas imam dan khatib, mengumandangkan adzan dalam setiap pelaksanaan salat, membantu doja dalam menjaga kebersihan masjid. Doja, puak doja. Doja berperan sebagai penjaga masjid serta memiliki tugas khusus dalam upacara adat dan keagamaan. Tugasnya mencakup menabuh beduk sebelum pelaksanaan salat, memelihara masjid dan segala perlengkapannya, melayani masyarakat dalam pemotongan hewan kurban, serta berbagai upacara adat keagamaan, menjadi pengawal dan pelayan bagi qadhi dalam keperluan sehari-hari. Yang terakhir adalah Amil. Amil bertanggung jawab dalam urusan zakat dan membantu imam dalam pelaksanaannya. Tugasnya antara lain membantu imam dalam pengumpulan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Sebagai kesimpulan bahwa lembaga kekadian di Kerajaan Boneh bukan hanya berperan dalam sistem peradilan Islam, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Qadhi sebagai pemimpin tertinggi didampingi oleh imam, khatib, bilal,
Doja, dan Amil yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berhubungan. Dengan sistem ini, hukum Islam tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menjaga keharmonisan antara kerajaan dan rakyatnya. Pada tahun 1952, Boneh mengalami perubahan status dari kerajaan menjadi daerah Afdeling. Selanjutnya, Boneh menjadi daerah tingkat 2 yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Sejak saat itu, Kadi Boneh tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi berperan dalam tugas-tugas sosial keagamaan, seperti dakwah dan pendidikan Islam. Pada tahun 1957, Lama Panyuki Sultan Ibrahim dilantik sebagai kepala daerah Boneh, sementara Kiai Haji Abdul Hamid Peta Kalicowa diangkat sebagai Kadi Boneh ke-17. Menurut Lontarai Akarung Riboneh, lembaga kekadian di Boneh bermula pada tahun 1639 dengan Faqih Amrullah sebagai Kadi Boneh pertama. Kadi Boneh ke-19 atau yang terakhir adalah Kiai Haji Junaid Sulaiman yang menjabat dari tahun 1962 hingga 1991. Setelah wafatnya Kadi ke-19, tidak ada lagi pengangkatan Kadi di Boneh. Berikut adalah biografi singkat 3 tokoh Kadi Boneh yang diperoleh berdasarkan hasil verifikasi sumber data akurat dan wawancara dengan narasumber terpercaya. Faqih Amrullah adalah Kadi Boneh pertama dari tahun 1639 hingga 1640. Faqih Amrullah lahir di Goa sekitar tahun 1603. Ayahnya Said Muhsin merupakan keturunan Arab, putra Said Ba'alwi bin Abdullah, seorang ulama dari Mekah yang menetap di kerajaan Goa setelah Islam diterima di sana. Ibunya adalah putri dari I Malingkaan Deng Manyonri, Sultan Abdullah Awalul Islam, Raja Talo, sekaligus Mangkubumi kerajaan Goa, sehingga ia memiliki garis keturunan bangsawan Goa. Faqih Amrullah diutus oleh Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15, untuk mengajarkan Islam di Boneh pada masa pemerintahan Lama Daremeng Sultan Muhammad Shaleh Matinro Ribukaka Raja Boneh ke-13 dari tahun 1631 hingga 1644. Sebagai langkah awal, ia membangun sebuah masjid dekat istana kerajaan Boneh yang kini dikenal sebagai Masjid Al-Mujahidin atau Masigi Launge di Watampone. Karena perang antara Boneh dan Goa yang terjadi saat itu, ia kembali ke Goa ketika pemerintahan Boneh berada dalam transisi di bawah Janang Tobala, Arung Tanete Riawang. Faqih Amrullah wafat pada tahun 1693 dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Goa di Sungguminasa. Syekh Ismail Kadi Boneh kedua. Dari tahun 1696 hingga tahun 1724. Syekh Ismail atau Peta Sehe Sopeng adalah putra dari Faqih Amrullah. Ia diangkat sebagai Kadi Boneh bersamaan dengan pelantikan Lapatau Matanatika sebagai Raja Boneh ke-16 dari tahun 1696 hingga tahun 1714. Dari garis keturunan ibunya, Syekh Ismail masih memiliki darah bangsawan Goa. Ia menikah dengan Bese Nirwana yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan Boneh dan Sopeng. Dalam perjalanannya, Syekh Ismail dikenal sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam penyebaran Islam. Ia juga menjabat sebagai Qadi di kerajaan Sopeng sehingga mendapat gelar Peta Sehe Sopeng, Tuan Syekh di Sopeng. Syekh Ismail menjadi guru utama bagi Lapatau Matanatika dalam ilmu keislaman. Dari pernikahannya dengan Bese Nirwana, lahir keturunan yang berperan dalam dakwah Islam di Boneh, termasuk Arab Harun, Petaraka, dan Syarifah Khadijah alias Bese Manawa, yang dimakamkan di Desa Salampe, Kecamatan Ponre. Syekh Ismail wafat pada tahun 1736 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Datu Sopeng, Jeracadie, samping Rujab Wakil Bupati Sopeng. Selama menjabat, ia mendampingi 5 Raja Boneh, di antaranya Lapatau Matanatika,
Wi Batari Toja, Lapa Dasa Jati, Lapa Repa, dan Lapa Naongi. Kiai Haji Abdul Hamid, Kadi Boneh ke-17, dari tahun 1952 hingga tahun 1961. Seiring berakhirnya pemerintahan Kerajaan Boneh, jabatan Qadi sebagai bagian dari struktur kerajaan juga dihapuskan. Namun peran Qadi tetap dipertahankan dalam lingkup dakwah dan pendidikan Islam. Setelah wafatnya Kiai Haji Sulaiman pada tahun 1951, jabatan Qadi Boneh dipegang oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Ketika Lama Panyuki Sultan Ibrahim dilantik sebagai Kepala Daerah Boneh tahun 1957, ia kembali mengukuhkan Kiai Haji Abdul Hamid sebagai Qadi Boneh ke-17. Ia wafat pada tahun 1961 dalam usia sekitar 132 tahun dan dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin Watampone. Karena usianya yang cukup tua, sehingga Kiai Haji Abdul Hamid biasa juga disebut Peta Kalicoa. Berdasarkan penelitian sejarah Islam dan sumber terpercaya, sebenarnya Qadi Boneh ke-17 yang pertama kali diangkat adalah Syekh Hussein alias Kiai Haji Lahuseng bin Syekh Abdurrahman Al-Bugis, Puang Umareng. Beliau menuntut ilmu agama di Mekah bersama ayahnya selama 20 tahun sejak tahun 1930. Ketika Raja Boneh Lama Panyuki Sultan Ibrahim hendak mengangkatnya sebagai Qadi, beliau menolak karena menentang aturan bahwa hanya keturunan bangsawan bergelar Andi yang boleh memimpin Boneh. Kiai Haji Lahuseng menolak aturan Raja Boneh Lama Panyuki menerapkan strata kebangsawanan yang hanya dapat membelah kebersamaan masyarakat. Selain itu, Syekh Hussein alias Kiai Haji Lahuseng berperan besar dalam pembangunan Masjid Raya Watampone dari tahun 1940 hingga tahun 1942 dan menjadi tokoh penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Boneh. Bersama Lama Panyuki dan Kiai Haji Abdul Hamid, ia mendirikan yayasan dan sekolah madrasah, Amiriyah Islamiyah dan pesantren pada tahun 1933. Beberapa kontribusi Syekh Hussein alias Kiai Haji Lahuseng bin Syekh Abdurrahman Al-Bugis, Puang Umareng, diantaranya pembangunan Masjid Raya Watampone sebagai pusat pendidikan Islam di Boneh, pendiri yayasan dan sekolah madrasah Amiriyah Islamiyah bersama Lama Panyuki dan Kiai Haji Abdul Hamid pada tahun 1933. Bersama para ulama seperti Kiai Haji Samsuri, pendiri MTS An-Nurain Lonrai, dan Kiai Haji Junaid Sulaiman, ia memprakarsai berdirinya pesantren Mahad Hadits Biru Boneh, mempromosikan nilai syirik harga diri dalam masyarakat Bugis Boneh, mengajarkan kesetaraan manusia dalam Islam, dan menentang perbudakan. Di antara murid dan penerus dakwahnya adalah Puang Haji Abbas, Puang Haji Khalid, dan Puang Haji Qadiriyah yang mendirikan Masjid Nurul Qadiriyah di Panyula. Dakwahnya juga tersebar hingga Kolaka dan Kolaka Utara, diteruskan oleh cucunya Puang Haji Abdurrahman. Sebagai ulama yang teguh, Kiai Haji Hussein bin Syekh Abdurrahman Al-Bugis mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sosial dan agama, termasuk dalam pemilihan bahan kayu untuk pembangunan Masjid Raya Watampone. Oleh sebab itu, para Qadi Boneh berperan besar dalam penyebaran Islam, pendidikan, dan pengembangan masyarakat Boneh. Dari Faqih Amrullah yang membangun Masigi Laungnya, Syekh Ismail yang mendidik Raja Boneh dalam ilmu keislaman, hingga Kiai Hussein bin Syekh Abdurrahman Al-Bugis yang melawan ketidakadilan sosial dan membangun pusat pendidikan Islam di Boneh. Jejak mereka masih terasa hingga kini, baik dalam institusi keislaman, pendidikan, maupun nilai budaya Bugis yang tetap lestari.